Oke, hello everyone. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di video terkait dengan tutorial atau dasar-dasar quantum mechanics. Jadi kali ini adalah lanjutan dari partikel dalam kotak. Kalau sebelumnya kita dapatkan bentuk partikel dengan potensial yang asimetrik. Kenapa asimetrik? Karena kalian lihat dia adalah dari 0 sampai A gitu. Jadi dia asimetrik terhadap titik 0. Kan misalkan 0 sampai minus A kan nggak ada. Itu kita nyebutnya dia asimetrik. Bagaimana kalau kasusnya simetrik? Nah, sekarang kita tinjau kasus yang simetrik. Terlihat dia simetrik karena dia dari minus A/2 sampai A/2. Nah, kalau solusi untuk asimetrik kan seperti ini ya. C sama dengan A sin NPX per A. Terus bagaimana kalau solusinya ini mungkin bukan solusi pastinya tapi lebih ke basisnya kan. Basis yang kita gunakan di asimetrik kan adalah sin NPX per A. Terus bagaimana kalau kasus yang kita tinjau itu adalah solusi yang potensial yang simetrik? Bagaimana solusinya gitu kan? Itu yang kita inginkan. Bagaimana solusi untuk potensial simetrik? Nah, sekarang kalau kita lakukan analisis sedikit, kalau kita gambarkan sebuah potensial yang asimetrik, kan seperti ini ya kurang lebih. Dia adalah dari 0 sampai ke A. Kalau kita bandingkan dengan potensial yang simetrik ini, pada dasarnya dia sama saja dengan potensial yang asimetrik gitu. Cuman apa? Yaitu kita geser jadi menjadi X min A/2. Yang awalnya A menjadi A/2, yang 0 menjadi minus A/2. Sehingga solusi yang sudah kita dapatkan untuk kasus asimetrik bisa kita gunakan lagi untuk kasus yang simetrik tapi dengan sedikit modifikasi. Jadi tinggal kita modifikasi aja solusi yang kita dapatkan untuk yang asimetrik ini gitu. Jadi kita bisa tuliskan bahwa si X-nya berarti akan menjadi seperti apa? Yaitu tetap A sin N Pi per A. X-nya ganti menjadi X min A/2. Atau kalau kita jabarkan, kita akan dapatkan A sin ini menjadi NPX per A seperti semula, tapi ada tambahan suku sekarang, yaitu NP per 2. Nah, ingat bahwa ada aturan identitas trigonometri bahwa sin A plus B, A minus B ya, karena ini minus kan, itu akan sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Sehingga bentuk yang di atas ini akan berubah menjadi si X akan kita bisa tuliskan dia menjadi A kan, A kita keluarkan aja, A terus dalamnya berarti sin NPX per A dikalikan dengan cos NP per 2 dikurangi cos NPX per A sin NP per 2. Oke, kita dapat solusi seperti ini. Jadi seperti yang sudah sempat saya singgung sebelumnya, jadi kalau kita meninjau kasusnya sekarang itu adalah kalau kita meninjau kasusnya itu yang simetrik ini, maka yang solusi yang kita pakai itu ada dua. Tidak hanya sin tapi nanti akan ada cos gitu. Tapi bagaimana detailnya? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, pertama-tama kita harus meninjau nih. Kan ada suku cos NP per 2 dan sin NP per 2. Maka ini akan berbeda kasusnya untuk ganjil dan genap. Ini kurung. Nah, sekarang kita tinjau dulu kasus apa? Kita tinjau dulu kasus N-nya adalah 1, 3, 5 ganjil. Kita tinjau dulu ganjil. Ketika N-nya itu ganjil, maka kita akan dapatkan apa? Cos NP
per 2 itu kan, kalau dia ganjil, maka cos NP per 2 berapa? Dia 0. Iya kan? Karena kan kalau kita masukkan ini ke sini, kan cos pi per 2 itu berapa? 0, cos 3 per 2 itu 0, cos 5 per 2 basic 5 pi per 2 itu kan pada dasarnya sama saja dengan cos pi per 2. Ya kan? Jadi dia ya 0 juga kan? Maka di sini kita akan dapatkan berarti cos NP per 2 itu 0, sedangkan cos sin bukan cos ya, maaf. Sin NP per 2 kalau cosnya 0 berarti kalau sin NP per 2 itu P-nya adalah 1 atau minus 1 gitu. Kalau misalkan kita masukkan N-nya 1, sin pi per 2 itu berarti kan dia 90 derajat berarti nilainya 1. Kalau dia 3 pi per 2 dia adalah nilainya minus 1. Terus kalau 5 pi per 2 itu balik lagi jadi 1 lagi. Seperti itu kan. 1 minus 1 itu. Maka kalau untuk yang ini, nah kalau kita hubungkan karena cos NP per 2 nya 0 ya, berarti sin NPX per A ya kita bisa abaikan gitu kan. Kita bisa abaikan. Sehingga hasil di sini adalah untuk N-nya itu ganjil, maka si X itu akan basisnya adalah cos NPX per A. Nah, jadi keberadaan atau faktor dari 1 atau min 1 itu sudah digantikan dengan konstantanya nanti. Jadi kan kalau kita menuliskan dia dalam superposisi deret Fourier, maka keberadaan 1 atau minus 1 itu tidak masalah. Kenapa? Karena kita sudah cukup digantikan dengan adanya konstanta nanti di depannya. Jadi kita bisa abaikan. Yang penting yang penting itu adalah basisnya apa. Nah, di sini basis yang kita dapat adalah cos NPX per A. Nah, dengan cara yang sama kalau kita analisis N-nya itu adalah genap gitu kan, 6 dan seterusnya, maka kita akan dapatkan pertama kita cek dulu bahwa cos NP per 2 kalau dia adalah genap ya, kalau kalian lihat kalau dia genap, nah dia kan kalau misal kita masukkan 2 dia berarti cos pi, cos 2pi, cos 3pi itu kan nilainya 1 atau minus 1 atau minus 1. Sedangkan sebaliknya sekarang kalau sin NP per 2 maka nilainya berapa? Ya nilainya 0. Sehingga kita akan dapatkan dari persamaan di atas, berarti untuk kasus N-nya genap, berarti keberadaan cos NPX per A itu tidak berguna gitu. Karena dikalikan dengan sin NP per 2. Sehingga tinggal sisa apa? Berarti kalau dia adalah genap, berarti dia hanya bergantung pada basisnya adalah sin NPX per A. Nah, sehingga kalau kita mau menuliskan ya, kalau kita mau menuliskan solusinya, berarti si X itu kita bisa bagi 2 basisnya. Pertama basis yang cos, kan cos NPX per A itu untuk apa? Untuk N adalah ganjil. Sedangkan yang satunya adalah untuk sin NPX per A. Untuk kasus apa? Ya untuk kasus bahwa N-nya adalah genap. Tadi ya. Jadi kalau genap dia pakai sin, kalau ganjil dia akan pakainya yang cos. Gitu. Oke, nah. Tapi apa faktor di sini? Jadi sebenarnya kalau untuk pengaruhnya adalah di fungsi gelombangnya. Jadi ibaratnya kalau kita punya keadaan dari min A per 2 sampai A per 2, itu kalau kita ninjau titik 0 gini, nah kalau cos maka dia kurang lebih bentuk fungsi gelombangnya nanti kalau misal kita ambil ya akan seperti ini. Apa? Dia simetri kanan kiri.
Kan begitu ya sifatnya dari cos cos itu kan fungsi genap ya. Jadi cos itu fungsi genap sehingga dia nanti akan simetri. Beda halnya kalau kita, jadi kalau yang ini kita kasih label dulu ya. Kita kasih label ini adalah cos X, kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, sedangkan kalau kasusnya adalah sekarang kalau kita menggunakan dari min A per 2 sampai A per 2, terus kita titik di sini adalah 0, maka untuk yang kasusnya adalah sebuah sin, dia akan seperti ini berarti nanti. Nah, jadi terlihat dia apa? Antisimetri. Jadi kalau sin itu, jadi yang di sin itu nanti dia kasusnya untuk fungsi gelombang yang cenderung antisimetri, dia kemungkinan besar pembentuknya itu lebih dari kemungkinan besar dari sin. Tapi kalau dia tipenya simetri, itu kemungkinan berarti dia disusun atau superposisinya lebih baik dari basis yang cos. Oke. Oke, itu aja. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita mau mengubah dari yang awalnya dia antisimetri menjadi simetri, itu kita bisa menggunakan permisalan yang lebih sederhana atau kayak manipulasi matematika sederhana. Kenapa? Karena kita sudah menyelesaikan kasus untuk yang antisimetri. Terus bagaimana kalau misal kita mau gini, misal kita mau mengubah A gini kan, dia menjadi A gitu misalkan. Jadi A gini. Kita bisa aja bikin permisalan. Jadi anggap aja bahwa yang ini itu adalah min B per 2 sampai dengan B per 2 gitu. Terus kita misalkan bahwa B per 2 sama dengan A. Nanti kita bisa dapat juga bentuk persamaan yang sama, relatif sama. Jadi pada dasarnya kita kalau sudah punya konsep yang simetri atau antisimetri, itu secara prinsip nanti ya kurang lebih sama-sama aja. Selama dia tipikalnya adalah potensial yang infinite. Jadi kalau di luar area ini dari minus A per 2 sampai A per 2 itu dia potensialnya tak hingga, yang di tengah ini 0. Nah, selama bentuknya seperti itu kurang lebih secara variasi itu akan mirip-mirip aja sih. Tinggal bagaimana kita mengadjust atau mengatur solusi-solusinya. Oke. Mungkin itu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao nih.